tak terukur kasih-Mu, tak ternilai korban-Mu yang telah selamatkan-Ku dan bebaskan-Ku. Ku beri syukur bagi-Mu, ku beri hormat padamu dengan segenap hati dan akal budiku. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus. Ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Pelihara kehidupanku, penolong dalam susahku, pemimpin yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus. Ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Pelihara kehidupanku, penolong dalam susahku, pemimpin yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus. Ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Karena itu, mari sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan terpujilah namamu Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan sekali lagi katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan selamanya Dia memerintah. Selamanya. Sekali lagi selamanya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus, inilah
selamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku bawa, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, membawa, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, katakan ku membawa, ku membawa hatiku. Mari sekali lagi Bapak Ibu saudara kita beri bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita. Kita tinggikan, kita muliakan Yesus Tuhan kita. Amin. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku Membawa, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami memuji, membesarkan nama-Mu. Selamanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Sikarabara-bara masanda nama-nama-Mu. Siaralabaramu, Kirialabasa Kurialamu, Kurialabana-manamu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan.
Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga berdoa Bapa, memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa, senantiasa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 28. Kita akan baca ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 28 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini kita akan menyimak kembali ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal atau doktrin Allah Trinitas. Yang pertama, kepercayaan gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Allah itu Esa,
dan senantiasa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda dan sederajat, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yang kedua, dasar Alkitab daripada kepercayaan ini. Doktrin ini tidak tertera secara eksplisit di dalam Alkitab, tetapi merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan Alkitab tentang Allah. Dengan kata lain, doktrin ini tersirat di dalam kebenaran-kebenaran yang diajarkan Alkitab tentang Allah. Yang ketiga, unsur-unsur doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah itu Esa. Yang kedua, 3 pribadi yang berbeda adalah Allah. Dan yang ketiga, 3 pribadi itu yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah sederajat dan satu kesatuan, sehingga hanya ada satu Allah saja. Mari kita lihat satu demi satu ketiga unsur ajaran Allah Tritunggal ini. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Firman Allah berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Firman Allah berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Orang Kristen tidak menyembah 3 Allah, tetapi menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah yang Maha Esa. Firman Allah berkata, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar." Alkitab menegaskan bahwa setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Masalahnya, walaupun tahu dan percaya bahwa Allah itu Esa, setan-setan tidak mau patuh kepadanya. Alkitab juga mengajarkan bahwa 3 pribadi yang berbeda adalah Allah. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami?" Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapanya adalah Allah. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sama dengan menyamakan diri dengan Allah, sehingga mereka menganggap Yesus menghujat Allah, dan mereka berusaha membunuh Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, maksudnya adalah Yesus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa, tetapi dia sederajat dan satu dengan Allah Bapa. Alkitab juga mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Alkitab mencatat bagaimana Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Allah. Mari kita lihat beberapa pernyataan Yesus di mana dia mengaku memiliki apa yang sepatutnya hanya dimiliki oleh Allah saja. Yang pertama, Yesus mengakui malaikat Allah adalah malaikatnya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya.
Anak manusia adalah istilah yang paling banyak dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membahasakan dirinya. Jadi dalam ayat ini, Yesus mengakui malaikat Allah sebagai malaikat kepunyaannya. Dengan demikian, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Yang kedua, Yesus mengakui kerajaan Allah dan orang-orang pilihan Allah adalah miliknya. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah. Melalui pelayanan pengusiran setan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Allah mulai memerintah dalam hidup seseorang. Kuasa Allah yang bekerja ketika Yesus mengusir setan adalah kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin Allah sepenuhnya memerintah dalam hidup seseorang bila masih ada setan atau roh jahat dalam hidup orang itu. Supaya Allah dapat sepenuhnya memerintah dalam hidup seseorang, maka setan atau roh jahat harus diusir keluar dari dalam orang itu. Allah Tritunggal terlibat dalam proses membebaskan orang dari perbudakan setan atau roh jahat. Allah Bapa berkehendak untuk memerintah dalam hidup manusia. Pemerintahan Allah ini disebut sebagai kerajaan Allah. Sebagai Allah yang menjadi manusia, Yesus mengusir setan atau roh jahat. Roh Kudus adalah sumber kuasa bagi Yesus untuk mengusir setan atau roh jahat. Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Di sini Yesus mengakui bahwa Dia berwenang memberikan kerajaan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Dengan demikian, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Yang ketiga, Yesus mengaku dirinya berwenang untuk mengampuni dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika pemuka agama Yahudi berpendapat bahwa Yesus menghujat Allah karena yang dapat mengampuni dosa hanya Allah saja, Yesus menjawab, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kesembuhan orang lumpuh ini merupakan bukti nyata bahwa Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa sesuai pengakuannya. Dengan demikian, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Yang keempat, Yesus mengaku dirinya berwenang untuk menghakimi dunia. Tuhan Yesus berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.' Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.' Pada mulanya Tuhan menciptakan neraka bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk menghukum iblis dan malaikat-malaikat pengikut iblis.
Tetapi Yesus adalah Tuhan yang maha adil. Bila dosanya sama, maka hukumannya juga sama. Akibatnya, setiap orang yang mengikuti bujukan iblis untuk memberontak kepada Allah dan hidup di dalam dosa akan menjalani hukuman yang sama seperti iblis di dalam api kekal di neraka. Yesus mengaku dirinya berwenang untuk menghakimi dunia. Dengan demikian, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Yang kelima, Yesus mengaku dirinya berkuasa atas dunia dan seluruh alam semesta. Yesus berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus mengaku dirinya berkuasa atas dunia dan atas seluruh alam semesta. Dengan demikian, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Alkitab dengan tegas mengajarkan keilahian Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Alkitab mengajarkan bahwa berdusta kepada Roh Kudus adalah sama dengan berdusta kepada Allah. Kita baca dalam firman Allah, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sebelumnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, Ananias mendustai Roh Kudus. Sekarang di dalam ayat yang keempat, Rasul Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa 3 pribadi ilahi yang berbeda itu, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah sederajat dan merupakan satu kesatuan, sehingga hanya ada satu Allah saja. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tidak ada 3 Allah, tidak ada 3 Tuhan, hanya ada satu Allah saja. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa dalam ayat ini sama dengan kata satu dari 2 menjadi satu daging di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Kata satu di sini mengandung arti satu kesatuan. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat ini jelas bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang diterjemahkan sebagai yang lain, yaitu heteros, yang lain yang benar-benar berbeda. Dari kata ini kita mendapat kata heterogen, tidak homogen, sama sekali berbeda. Kelompok heterogen, kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang amat berbeda, seperti beda suku, beda agama, beda status sosial, beda tujuan hidup, dan sebagainya. Tetapi ada kata lain dalam bahasa asli Alkitab, yaitu alos, yang berarti yang lain, tetapi tidak benar-benar lain, sebab masih tetap sama juga dengan yang satunya itu. Dalam ayat ini, Roh Kudus adalah penolong yang lain, yaitu penolong alos, pribadi yang berbeda dari Yesus,
tetapi masih satu kesatuan dengan Yesus. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dari ayat-ayat Alkitab ini menjadi jelas bagi kita bahwa Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tetapi Allah yang Esa itu senantiasa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini adalah pemahaman yang terbaik untuk memahami keesaan Allah seperti diajarkan dalam Alkitab. Allah yang Esa itu senantiasa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda dan sederajat, yaitu sebagai Allah Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Hal ini mudah dipahami bila kita mengerti bahwa Allah Maha Hadir. Dia hadir di mana saja pada saat yang sama. Allah yang hadir di Jakarta, Allah yang hadir di Bandung, Allah yang hadir di Surabaya pada saat yang sama bukanlah 3 Allah, tetapi Allah yang Esa. Begitu pula Allah yang hadir pada saat yang sama sebagai Bapa, sebagai Anak atau Yesus Kristus, dan sebagai Roh Kudus bukanlah 3 Allah, tetapi Allah yang Esa. Karena itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus layak mendapat puji dan sembah kita, sebab mereka adalah 3 pribadi yang berbeda dari Allah yang Esa. Walaupun 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang sempurna, yang tidak terpisahkan, sehingga hanya ada 1 Allah saja, bukan 3. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Salah satu hal yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah agar orang-orang yang percaya kepadanya bersatu sama seperti kesatuan di dalam diri Allah Tritunggal, yang walaupun terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, namun hanya ada 1 Allah saja. Tuhan Yesus berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda, supaya kita mempunyai teladan bahwa kesatuan orang percaya itu adalah sesuatu yang mungkin. Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda, supaya kita mempunyai teladan bahwa kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam rumah tangga orang yang percaya itu adalah sesuatu yang mungkin. Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku." Kesatuan orang percaya juga merupakan kesaksian yang ampuh bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia karena kasih-Nya kepada umat manusia. Alkitab mengajarkan bahwa di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ akan ada berkat Tuhan. Firman Allah berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah
Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan mengenai gereja mula-mula dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ketika gereja yang mula-mula memelihara persatuan di antara mereka, hasilnya adalah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu sebabnya iblis selalu berusaha menabur benih ketidakpuasan, benih perselisihan, dan benih perpecahan di dalam gereja. Sebab bila gereja bersatu tiap-tiap hari, Tuhan akan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bila betul seseorang adalah anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu akan membawa damai yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi dirinya dan bagi banyak orang lain. Sebaliknya, bila seseorang suka menabur bibit ketidakpuasan yang pada akhirnya bisa berakibat pada perselisihan dan perpecahan, entah dalam keluarga, entah dalam gereja, entah dalam masyarakat, entah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patut dipertanyakan apakah orang itu benar adalah anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki teladan persatuan dan kesatuan, sehingga mereka dapat menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
sekali lagi bersama katakan. Nyanyi dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Katakan. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Katakan. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Irialamo, kakaralamo, kakarialamo, kakaralamo, kakarialamo. Kami tinggikan Ikete kakakarialamo, korialamo, kakaralamo, kakarialamo. Irialamo, karialamo, kakaralamo, Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kakaralaba tandato, kakaralaba tandato. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Namun Allah yang Esa ini senantiasa hadir dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah yang hadir pada saat yang sama sebagai Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus bukanlah tiga Allah, tetapi Allah yang Esa. Bapa, karena itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus layak mendapat puji dan sembah kita.
sebab mereka adalah 3 pribadi yang berbeda dari Allah yang Esa. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya sebagai pengakuan iman kita. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Ilialamo kakaralaba fandato, kakaralaba kafandato, kakaralaba kushai. Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda untuk menjadi teladan bagi persatuan dan kesatuan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Esa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada, entah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apabila kita pernah melakukan atau terlibat dalam menabur bibit ketidakpuasan, bibit perselisihan, dan atau bibit perpecahan, mari kita akui sebagai dosa dan mari kita mintakan pengampunan Allah. Kilialamo kakaralaba fandato, kakaralaba kafandato, kakaralaba kushai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa bila kami mengaku dosa kami, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Tuhan bila kami pernah terlibat dalam dosa menabur bibit ketidakpuasan, menabur bibit perselisihan, dan atau menabur bibit perpecahan di dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Atas dasar pengampunan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membatalkan semua kutuk-kutuk yang menimpa kami dan menimpa keturunan kami karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh jahat yang pernah bekerja dalam hidup kami karena dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali, dan nanti cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Padakah kisah-Mu, Yesus berindu, air hayat Golgota, cara yang salibmu, salibmu yang kubur iakan hingga dalam surga ada penghentian. Baik, yang kedua. Padakah kisah-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar fajar biru
apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus melembutkan hati mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon, tolong Tuhan selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar diri kami dan anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan ya Bapa, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kami mohon hikmat Tuhan bagi orang tua dalam membesarkan anak cucu mereka. Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang butuh tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami mohon Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut, jiwa dan roh yang sakit Tuhan sembuhkan juga. Kami mohon agar mereka yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu menghidupkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Tuhan hidupkan dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan mati tetapi hidup, dan kami akan menceritakan perbuatan Tuhan. Mari Bapa, adakanlah mujizat keuangan untuk menolong semua anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian, roh ketidakpuasan, roh perselisihan, dan roh perpecahan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini.
Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang hormat. Bagi Allah Bapa, hormat bagi hormat, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah. Mari semua kita berdiri bersama-sama. Kita hormati juru selamat kita Yesus Kristus. Mari kita beri yang terbaik. Kita kon suara kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Ketiganya yang katakan haleluya, 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 ketiganya yang hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Bapa, hormat
yang haleluya, haleluya, haleluya.